Berdasarkan pada realita sejarah perjuangan kemerdekaan, ternyata strategi politik dan militer yang saling berinteraksi dan berhasil mempercepat tercapainya kemerdekaan penuh negara Indonesia dengan pengakuan oleh pihak Belanda sampai dengan skala internasional, di mana terrefleksi dari peristiwa agresi militer pertama dari 21 Juli hingga 4 Agustus 1947 dan agresi militer kedua dari 19 Desember 1948 hingga 3 Januari 1949 sampai pada tanggal 28 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB membuat resolusi yang menjamin tetap berdirinya Republik Indonesia dan tentara Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta. Serangan umum 4 hari di Solo pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949 yang sasarannya mendukung kekuatan bargaining position dalam taktik diplomasi dan militer merupakan peristiwa heroik dan patriotik yang perlu dianggap sebagai tonggak sejarah bagi kota Solo. Berikut serangkaian kisahnya. (17 Agustus 1945) bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Puncak dari segala perjuangan rakyat untuk membebaskan diri dari penjajahan asing.
perjuangan belum selesai. Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin berkuasa kembali. Republik Indonesia yang baru lahir harus melawan tentara sekutu Inggris dan tentara Belanda yang mendarat di Indonesia. Di bawah Komando Asia Tenggara, dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten, mereka ingin mengembalikan Indonesia menjadi Hindia Belanda. Kedatangan tentara sekutu bersama Nika menimbulkan kekacauan di ibu kota yang memaksa pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Namun perjuangan belum berakhir. Belanda melancarkan agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Kemudian pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Setelah berhasil menguasai Yogyakarta, Belanda mengarahkan serangannya ke kota Surakarta. Guna menanggapi pecahnya agresi militer kedua Belanda, maka Panglima Besar Jenderal Sudirman telah menugaskan Komandan Komando Jawa Kolonel A.H. Nasution agar mengatur siasat bagi seluruh angkatan perang, di mana muncul siasat nomor 1 yang salah satu isinya telah dilaksanakan di awal perlawanan rakyat Surakarta terhadap Belanda dengan cara pembumi hangusan kota, dipimpin oleh Komandan Brigade 5 Detasemen 2 Letkol Slamet Riyadi. Pada pukul 18.00 dimulai pembumi hangusan kota. Kota Surakarta menjadi lautan api. Kantor gubernuran, pasar gede, asrama tentara pelajar, staf divisi 4 Timuran, kantor pos menjadi sasaran pembumi hangusan. Kota Surakarta sengaja dikosongkan hingga akhirnya Belanda berhasil menduduki Surakarta pada tanggal 21 Desember 1948. Pada 22 Desember 1948, Mayor Ahmadi selaku Komandan Pertempuran Solo dengan operasi Subwekris 106 Arjuna mengadakan rapat komando daerah Solo untuk membagi pasukan antara lain Rayon 1 Wilayah Tenggara yang dipimpin oleh Kapten Suhendro, Rayon 2 Wilayah Timur Laut yang dipimpin oleh Letnan 1 Sumarto, Rayon 3 Wilayah Barat Laut yang dipimpin oleh Kapten Prakoso, dan Rayon 4 Wilayah Barat Daya yang dipimpin oleh Kapten Abdul Latif. Untuk mempertahankan kota Solo, kita harus membagi pasukan. Kapten Suhendro, Rayon 1 Wilayah Tenggara, Letnan 1 Sumarno, Rayon 2 Wilayah Timur Laut, Kapten Prakoso, Rayon 3 Barat Laut, Kapten Abdul Latif, Rayon 4 Wilayah Barat Daya. Serangan umum pertama pada 8 Februari 1949 dimulai dari pertempuran di sekitar desa Baki Sawangan, Tegal Gondo sampai Sukoharjo. TNI beserta tentara pelajar memblokade laju perjalanan tentara Belanda seperti yang terjadi di desa Baki yang menjadi sasaran tembakan cannon bertubi-tubi dengan tank. Grand Carrier dengan pasukan infanterinya yang muncul dan disambut TNI dalam gaya perang frontal. Setibanya di tepi kali, tentara Belanda tidak berani langsung menyeberang dan tanknya saja yang muncul di atas tanggul dan menembakkan cannon kaliber 4 cm dan 2 cm. Sedangkan anak-anak tentara pelajar siap di sebelah tanggul yang berhadapan dengan musuh
dan menembakkan mitralyurnya bila ada tanda gerakan infanteri musuh yang melalui jembatan atau menembak pesawat terbang bila terbang rendah. Pertempuran terus berlanjut hingga akhirnya pasukan ditarik mundur karena dalam pelaksanaan taktik perang gerilya tidak dibenarkan bertahan terus. Jangan biarkan mereka menyeberang batas. Kondisi kita tidak memungkinkan melakukan pergerakan maju. Segera tarik pasukan. Karena perang gerilya tidak memungkinkan Tahan terus. Sekolah. Selama agresi militer Belanda kedua, pasukan tentara pelajar Detasemen 2 makin banyak mendapatkan senjata dan tambahan personil gabungan dari Mobile Brigade, Korps Pelajar Islam hingga mantan pasukan Hizbullah, sehingga diadakan reorganisasi masing-masing kompi, yaitu Kompi 1 pimpinan Kapten Prakoso, Kompi 2 pimpinan Kapten Abdul Latif, Kompi 3 pimpinan Kapten Suhendro, dan Kompi 4 pimpinan Kapten Marwoni. Sejak agresi militer Belanda kedua, pasukan kita dari pasukan Detasemen 2 semakin kuat baik dari personil maupun dari persenjataan. Oleh karena itu, penting sekali kita melakukan reorganisasi guna untuk memperkuat masing-masing kompi pasukan. Kompi 1 akan dipimpin oleh Kapten Prakoso. Kompi 2 akan dipimpin oleh Kapten Abdul Latif. Kompi 3 akan dipimpin oleh Kapten Suhendro. Dan Kompi 4 akan dipimpin oleh Kapten Marwoto. Kita harus siap menghadapi balasan serangan berikutnya. Tetap semangat dan jaga persatuan saudara-saudara. Merdeka! Serangan umum kedua pada 2 Mei 1949 diawali dengan keluarnya instruksi perintah rencana masuk kota yang dipakai sebagai pedoman bagi para komandan rayon dan perwira staf oleh Mayor Ahmadi pada 25 April 1949. Dalam serangan umum kedua, tampak adanya kemajuan dalam mencapai sasaran, seperti intensifnya rapat di Jenggrik oleh para komandan rayon. Gubernur Militer DMI II, Kolonel Gatot Subroto mengeluarkan instruksi pada 10 Juni 1949 tentang perlawanan berjuang terus selama belum ada perintah ceasefire dari beliau, yang pada akhirnya disusul keluarnya surat perintah siasat nomor 447 tanggal 26 Juni 1949 yang menyatakan agar pasukan harus terus mengadakan serangan baik siang maupun malam dengan dilaksanakan oleh masing-masing rayon dalam fokus menyerang pos-pos dan patroli Belanda. Akhirnya dikeluarkannya perintah siasat nomor 1-3-8-S-WK-A3-PS-49 pada 5 Agustus 1949 berdasarkan rapat seluruh komandan rayon di Jenggrik
di mana isi utamanya perintah untuk mengadakan serangan secara besar-besaran, serangan umum di dalam kota Surakarta mulai tanggal 7 Agustus 1949 guna mendapat posisi dan lapangan apabila ceasefire diberlakukan, di mana sebelumnya pada 3 Agustus 1949 keluar perintah penghentian permusuhan dari Presiden Panglima Tertinggi Soekarno dari Yogyakarta bahwa mulai tanggal 10 Agustus 1949 tengah malam permusuhan antara Indonesia dan Belanda harus berhenti. Namun karena tiadanya alat komunikasi yang tepat, maka komunikasi perintah tersebut datangnya terlambat. Seluruh staf telah diperintahkan oleh Mayor Ahmadi agar mempersiapkan tempat guna memberikan dukungan logistik, obat-obatan untuk Palang Merah sampai kepada Komandan Rayon yang harus mempersiapkan pasukan di daerah masing-masing dalam kondisi siap tempur. Kemudian, sesaat mendekati serangan umum, semua pos pasukan pelajar diajukan mendekati pusat kota. Beberapa hari menjelang serangan umum, terjadi peristiwa mencengangkan yang menambah daya tempur bagi pihak Republik, yaitu satu kompi pasukan teritorial Batalion Surakarta yang dibentuk oleh Belanda tiba-tiba bergabung dengan pasukan pelajar dengan membawa brand, stand gun, dan beragam senapan lainnya. Pada hari Minggu, 7 Agustus 1949, pukul 6 pagi, dimulailah serangan terhadap kedudukan Belanda di kota Surakarta. Serangan yang dilakukan sejak pagi tersebut telah mengacaukan suasana kota Surakarta karena dilancarkan dari segala penjuru desa di sekeliling kota Solo. Serangan umum pada hari pertama dinilai cukup berhasil. Pasukan pelajar di bawah pimpinan komandannya masing-masing memasuki kota Solo, dimulai dari Rayon Prakoso, melancarkan serangan dari arah utara, Rayon Sumarto dari arah timur laut, Rayon Suhendro dari arah selatan, sedangkan Rayon Abdul Latif bersama pasukan SA Muktio menyerang dari arah barat dan selatan. Kurang lebih 3/4 wilayah kota Surakarta dapat dikuasai oleh tentara pelajar. Hingga sore hari, tidak kurang 15 tempat pos-pos penjagaan atau markas serdadu Belanda mendapat serangan secara bergelombang. Namun, sekitar jam 3 sore, Belanda mengadakan serangan balasan dari serangan udara. Belanda melakukan pengeboman secara membabi-buta sehingga banyak rakyat jatuh korban. Pertempuran berlangsung sampai larut malam dengan semboyan, patah satu, tubuh 1000. Sekitar 2.000 orang tentara pelajar terus menyerang pasukan Belanda yang kuat persenjataannya hingga menyusup ke kampung-kampung bersama rakyat. Hari berikutnya, pada tanggal 8 Agustus 1949, serangan diteruskan dengan sasaran-sasaran yang lebih aktif, tetapi pihak Belanda mengambil posisi atau sikap bertahan. Hubungan antara markas dan pos-pos Belanda diputuskan sehingga mereka tidak dapat saling membantu. Sebagai pertanda di setiap kampung yang telah diduduki oleh pasukan
bendera merah putih dikibarkan dan ditancapkan pada tiang listrik maupun puncak pohon. Pada hari itu juga, Belanda mengerahkan sejumlah pesawat terbang serta menjatuhkan bom di seluruh penjuru kota. Rakyat beserta tentara membuat rintangan di jalan-jalan. Sementara pertempuran berkecamuk, Letkol Slamet Riyadi selaku Komandan Pertempuran Panembahan Senopati mengeluarkan perintah siasat nomor 18 dengan isi utama mengadakan serangan perpisahan ke kota Solo secara umum pada tanggal 10 Agustus 1949 mulai pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore, dan pada pukul 12 tengah malamnya serangan harus sudah selesai dan semua gerakan militer harus diberhentikan sama sekali sesuai instruksi Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Yang selalu dilumuri senyum, legam tersengat tarik matahari, keperkasaannya tak memudar terbaca dari garis-garis di dagu. Waktu telah menggilas semuanya. Ia tinggal punya jiwa, pengorbanan yang tak sia-sia untuk negeri yang dicintai, dikasihi. Tangan dan kaki rela kau serahkan, darah keringat rela kau cucurkan, bukan
warna merdeka. Pada hari ketiga, Selasa tanggal 9 Agustus 1949, pasukan Belanda sendiri rupanya mengadakan pemogokan tidak langsung, yaitu dengan cara tidak mau keluar dari taksi masing-masing, dikarenakan serangan dari tentara Republik Indonesia semakin gencar. Di saat pasukan Belanda kewalahan dan terpaksa mendatangkan bala bantuan baru dari daerah lain, Belanda berusaha menghantam posisi pasukan Republik. Dengan beringas, Belanda menembak setiap orang rakyat laki-laki yang dijumpai, sehingga banyak sekali korban yang jatuh pada hari itu. Hari keempat, Rabu tanggal 10 Agustus 1949, menjadi puncak serangan umum. Pihak gerilya pada umumnya mengambil peranan sebagai penyerang, sedangkan pihak Belanda hanya bertahan, kecuali 1-2 tempat terpaksa dikerahkan kendaraan lapis baja. Terlebih dengan hadirnya pasukan TNI Brigade 5 di bawah pimpinan Letkol Slamet Riyadi yang ikut terjun dengan menyerbu tiap penjuru markas Belanda. Dari pagi hingga tengah malam, para pejuang melancarkan serangan terus-menerus ke markas Belanda yang telah terkurung. Serangan umum di kota Surakarta berhenti pada pukul 24.00 sesuai dengan diberlakukannya gencatan senjata.
Kedatangan Presiden Soekarno dalam gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran di Surakarta dan menandai kemenangan atas Belanda menyatakan bahwa semua pejuang yang terlibat dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan kalian adalah veteran. Di keheningan malam itu, rakyat berbondong-bondong keluar rumah untuk menyaksikan sang merah putih berkibar di mana-mana. Lagu-lagu perjuangan dikumandangkan oleh kelompok-kelompok pejuang yang merasa puas karena dapat menyumbangkan dharma bakti segenap jiwa raga untuk tanah air tercinta. Peristiwa tidak disangka terjadi pada 11 Agustus 1949 di saat Belanda mengingkari perjanjian gencatan senjata, yaitu adanya penyerangan pasukan Korps Special Trooper yang dikenal pasukan Komando Baret Hijau, melakukan pembunuhan secara membabi buta terhadap setiap rakyat yang dijumpai di daerah Kratonan, Jayengan, Pasar Kembang, hingga Gading. Khusus di daerah Gading, sasarannya adalah markas Palang Merah Indonesia yang menempati rumah Dr. Parto. Di markas PNI tersebut, Belanda membunuh petugas PNI serta pasien terdiri atas pejuang dan rakyat yang dalam keadaan tidak berdaya. Dengan adanya perintah ceasefire sebelumnya dari Letkol Slamet Riyadi, para pejuang nyatanya merasa kecewa atas kondisi pelanggaran tersebut. Suatu ketika, Kapten Hendro yang berusaha mematuhi perintah ceasefire, padahal pasukannya telah mengepung pasukan Baret Hijau Belanda yang dapat lolos dan melakukan pembantaian terhadap rakyat, di mana pada akhirnya tentara Belanda terdesak seluruhnya dan bertahan di Beteng dan Mangkunegaran. Dengan kondisi tersebut, mereka telah terkepung dan tidak dapat keluar dari Solo, sehingga dapat dengan mudah dihancurkan.
Pada tanggal 11 Agustus siang, Kolonel Van Oort sebagai Komandan Tentara Belanda di Surakarta dan Letkol Slamet Riyadi mengadakan perundingan dengan inti pertimbangan yaitu mencegah pembunuhan massal terhadap rakyat, mengisi kekosongan dan mengingat penghargaan terhadap Angkatan Perang Republik Indonesia hingga dijamin dan dipenuhinya syarat menkonsinyir pasukan Belanda dan tidak akan ada teror lagi. Kebijaksanaan itu kemudian dilaporkan pertanggungjawabannya kepada pimpinan yang lebih tinggi. Setelah pemberlakuan ceasefire secara resmi, maka dibentuk Local Joint Committee untuk mengadakan patroli bersama antara pasukan TNI dengan Belanda. Letnan Rujito sebagai perwira intelijen Brigade 5 juga ditunjuk sebagai perwira penghubung dengan Belanda, di mana tugas utamanya mengadakan kontak langsung dengan Belanda setiap terjadi insiden. Akhirnya pada 12 November 1949 adalah saat terakhir atas kekuasaan Belanda di Surakarta, yaitu dengan diadakannya upacara serah terima kembalinya wilayah ini ke pangkuan Republik Indonesia. Hasil serangan umum selama 4 hari menguntungkan pihak Republik, baik di bidang militer maupun politik. Dalam perundingan berikutnya, Belanda terpaksa mengakui bahwa pejuang Republik Indonesia mempunyai posisi yang sangat kuat di dalam kota Solo. 3/4 bagian kota telah dikuasai Indonesia, sehingga posisi Indonesia sangat kuat dalam perundingan menghadapi Belanda. Serangan umum 4 hari di Surakarta membawa dampak dalam bidang politik dan militer khususnya di Surakarta dan bagi Republik Indonesia pada umumnya. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Membuktikan bahwa Republik Indonesia tidak dapat ditundukkan secara militer. 2. Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih utuh sebagai kekuatan militer. 3. TNI dapat merebut posisi runding yang tinggi dalam gencatan senjata di kota Surakarta. 4. Ofensif 4 hari di Surakarta menggagalkan berdirinya negara Jawa Tengah. 5. Ofensif 4 hari di Surakarta memperkuat posisi perundingan pemerintah Indonesia di dalam konferensi meja bundar. Kemenangan hasil serangan umum harus ditebus dengan korban yang tidak sedikit, baik jiwa raga dan harta serta segenap unsur tentara dan rakyat yang turut berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia. Dari pasukan tentara pelajar yang semula hanya 1 batalion, sewaktu masuk kota Solo bertambah menjadi 2.000 orang. Kota Solo yang telah hancur oleh bombardemen Belanda meninggalkan banyak sekali rakyat yang meninggal, di mana tidak diketahui jumlahnya. Peranan TNI, tentara pelajar, kepolisian atau Mobile Brigade dalam perang 4 hari di Solo pada tahun 1949 merefleksikan pengorbanan para pejuang yang dilakukan dalam menghadapi agresi militer Belanda II. Dengan segenap jiwa dan raga demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap diingat dan dikenang oleh masyarakat Indonesia pada khususnya kepada generasi muda dalam meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
Hadap kiri. Merdeka! 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 Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Luar biasa persembahan drama teatrikal dari Surabaya di Hari Veteran Nasional